Kita masuk ke editorial review yang pertama, Detikers. Betul. Ada banyak editorial review hari ini. Kita kupas apa yang terjadi dari proses kepemimpinan barunya Pak Prabowo ini dari sisi politik dan juga dari sisi ekonomi. Dari sisi politik kita akan ngobrol bareng sama Detik News dan juga pengamat politik Bli Ari Dwi Payana. Bli Ari udah jadi pengamat politik sekarang. Udah beda, udah ganti lagi atribusinya. Tapi sebelum ke Bli Ari kita ke Mas Sorik dulu dari Detik News. Halo. Welcome back Mas Sorik. Halo. Gimana kabarnya setelah weekendnya luar biasa sibukan dibombardir oleh pemberitaan hari ini. Iya, lain kali tanggal 2 pelantikan jangan hari Minggu lah gitu ya. Kita jadi sibuk. Tapi kemarin sempat nonton Sound Horek kan? Itu ngeri banget ya, keren banget ya sampai dibawa ke sini. Iya loh. Performance. Banyak banget lagi. Iya, Kayak orang-orang di sana nggak pecah apa kaca rumahnya. Seru tapi seru itu. Tapi seru ya Mas, seru. Melihat apa seremonial dari gedung MPR ke istana, terus banyak sekali masyarakat. Maksudnya orang-orang tuh masih sangat euforia gitu ya dengan pergantian kepemimpinan. Iya, kalau dibilang kan ini transisi yang sangat mulus, transisi yang ya bisa bagi sebagian orang dirayakan dengan sangat menyenangkan lah. Kalau kita ingat dari 2014 kan nggak segininya kan, ada tegang-tegangnya gitu kan. Betul. Karena walaupun waktu itu Pak Presiden SBY tidak mengambil posisi politik, tapi kayaknya masih ada nuansa yang kalau ini kan benar-benar kayak ya keberlanjutan pemimpin baru. Begitu sih. Jadi kemarin banyak yang merayakan. Seru. Iya. Ucapan terima kasih di mana-mana. Dan juga soal keberlanjutan tadi disampaikan juga tadi sempat sama Mas Torik soal keberlanjutan. Apa indikator keberlanjutan Jokowi oleh Prabowo selain dari nama-nama menteri Pak Jokowi yang mendominasi kabinet ini? Ya kita lihat programnya nanti ya. Jelas kalau dari nama aja udah mirip-mirip Aswacita kan. Oh iya, ada cita-citanya. Satu ya dari nawacita sebenarnya. Nanti ada yang sudah accomplish di era Pak Jokowi. Takut tapi kalau ngomongin nawacita, Kenapa? soal banyak yang nggak tercapai nawacitanya nanti apa karena dikurangi satu. Nanti tanya Bli Ari itu nanti. Aduh iya lagi ada orangnya di sini. Nggak muncul Bli Ari nanti lo. ya hal lainnya kalau untuk awal-awal ya bisa lihat. Ada Mas Gibran di sana kalau selain menterinya. Iya benar. Betul. Ini udah jadi anak kandung dan mungkin anak ideologisnya Pak Jokowi yang akan melanjutkan. Jelas diskusi Pak Presiden dengan Pak Wapres ini akan sedikit banyak menyinggung masalah program yang akan dilanjutkan. Walaupun kemarin katanya IKN nggak disenggol di pidato. Iya, tidak di-mention. Apa akan lanjutkan. Tapi sudah kan kabarnya yang akan menjadi kepala otorita nanti juga mantan Menteri Jokowi kan. Menteri Jokowi yang paling hits di kabinet katanya begitu. Berarti ini kan sudah indikasinya juga banyak lah. Apalagi ada 30% menteri yang sekarang dilantik Pak Prabowo yang kemarin dilantik itu adalah menterinya Pak Jokowi. Menteri Pak Jokowi. Termasuk Bu Sri Mul yang mengajukan masuk. Termasuk Pak Ete termasuk Pak Luhut. Pak Luhut tuh walaupun dia ketua Dewan Ekonomi Nasional tapi masuk ke kabinet ya. Karena ikut foto bareng tadi. Iya, betul. Ternyata. Betul. Berarti Presiden boleh berganti, Pak Luhut tetap dapat posisi. Tentu. Tadi bahkan ada yang bikin judul Mas, kepala pundak, terus udah gitu Luhut aja. Luhut lagi. Bikin judulnya cuma kepala pundak doang. Kayak biar orang menyambung sendiri itu gitu. Saking sangat banyaknya tuh Pak Luhut tuh memimpin banyak organisasi kepemimpinan. Tapi ini juga yang menarik juga pada saat ya kan kemarin foto bersama juga dengan wakil menteri yang banyak sekali gitu dengan jumlahnya yang semakin bertambah dibandingkan dengan kabinet yang sebelumnya. Emang harus gitu ya untuk mencapai goals atau mungkin juga beban estafet dari sebelumnya gitu. Ya masing-masing presiden punya visi. Kalau kata orang kan ada masa, ada waktunya ya mungkin ini kita kalau saya pribadi di Detik News juga itu mencoba memberi kesempatan dulu aja bagaimana ini bekerja, apakah ini efektif, apakah katanya kan second cabinet walaupun di medsos sudah diplesetkan jadi second kabinet karena ada 30% menterinya Pak Jokowi. Netizen tuh ya, keren banget kita tuh. Tapi dari second to second. Tapi parah banget deh. Maaf ya bercanda. Tapi ya perlu kita lihat dulu kesempatan kan mungkin ya begini cocok
Mungkin begini nggak ada ribut-ribut perselisihan yang nggak berarti. Ya. Karena hampir semuanya ditampung lalu bisa ngegas dalam 100 hari pertama, kita bisa lihat. Kalau nanti memang tidak berjalan semestinya ya tidak seperti yang kita harapkan, kita kritik pasti. Tapi layaklah diberi kesempatan pertama dulu agar berjalan. Euforianya ya di endorse dulu lah biar kalau dirayakan dengan semarak mungkin juga ada beban. Jadi kan kita harus bekerja dengan baik. Apalagi banyak juga menterinya ataupun wamen-wamen yang muda kan, ada beban tersendiri juga untuk bekerja dengan baik untuk membuktikan diri. Nah ini kita tunggu, patut kita tunggu ya. Ini jumlahnya sangat besar. Terbesar sejak era reformasi, 112 pejabat, menteri, wamen, dan setingkat menteri. Tapi ya layak diberi kesempatan lah untuk kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Ya, walaupun ada yang mengkritik kan birokrasinya rumit dan segala macam. Kantornya sekarang masih nyari kan. Pak Zulhas masih bingung nyari. AHY juga bingung. AHY juga masih nyari bingung. Kantor di mana? Tapi padahal mah harusnya Pak AHY dan menteri-menteri yang bingung itu udah tahu ya. Ya kantornya udah disediain di IKN. Iya. Bukan di Jakarta memang. Gitu. Ya disiapin di IKN. Iya di IKN. Memang salah lokasi. Kan? Walaupun mungkin nanti kendalanya di awal tuh nomenklatur tuh pengurusan administrasi ada 6 bulanan. Benar. Di kantor pembagian karyawan. Menpan RB yang baru akan sangat sibuk lah. Asli. Untuk mengurus ini, ada yang dipecah-pecah gitu kan. Jadi ya urusan PNS, penggajian, numerasi ya bla bla bla. Good luck buat teman-teman PNS ya Mas. Di awal-awal mungkin akan banyak yang WFH yang belum punya kantor. Iya. Ya mengurangi macet mudah-mudahan jadi. Atau co-working space pada penuh. Bisa Diisi jadi, sama mereka. bisa jadi. Ya, ada keributan itulah di awal administrasi, tapi ya patut kita kasih kesempatan dulu, kita lihat dulu bagaimana jalannya ini. Apalagi Pak Prabowo mempersiapkannya kan agak lain kan, mungkin dengan biasanya ada retreat. Ada Hambalang retreat, habis ini ada Magelang retreat, ada berapa kali retreat, kemudian habis itu semuanya satu visi presiden lalu berjalan. Diapain aja sih Mas yang Magelang retreat itu? Nah kayaknya sih tinggalnya di tenda yang jelas. Serius bener? Iya, udah siap tenda-tenda. Semi militer gitu berarti iya, retreatnya. Tapi ya tendanya menteri ya mungkin nggak seperti tenda glamping yang, ya? Lebih ada kasurnya di dalam. Dan kalau nggak salah boleh bawa pasangan, jadi ya masih nyaman. Kasian dong yang nggak punya pasangan. Ada kan menteri-menteri atau wakil menteri yang nggak punya pasangan? Ada. Saking menganut semua lapisannya. Ya. Iya. Tapi ya. Ini tuh semacam tambahan pembekal apa sebetulnya materinya? Kalau tidak salah kan yang ingin ditanamkan adalah visi-visi Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin kerjanya itu seperti apa, sikap menteri-menterinya seperti apa, kayak gitu. Ini kayaknya hal umum kalau di Gerindra ya dilakukan. Jadi mungkin akan diterapkan dan terbukti mungkin Gerindra grafiknya di setiap pemilu juga naik terus. Mungkin pengen dicoba di kabinet ini. Jadi udah sering camping ya? Ya, kalau orang Gerindra mungkin udah biasa lah. Udah biasa ya. Hambalang retreat udah biasa. Iya. Magelang retreat. Bicara soal kabinet ini yang merangkul banyak sekali koalisi partai gitu Mas. Kan di satu sisi ada orang bilang ini demi stabilitas politik gitu. Tapi ada tantangan ini juga gak sih? Bahwa banyak sekali partai politik yang tergabung di dalamnya justru memberikan ancaman banyak kepentingan gitu. Iya, potensi itu jelas ada. Apalagi kalau menteri-menteri yang ada di kabinet ini loyalitasnya masih utamanya kepada partai. Betul. Itu jelas akan bermasalah. Makanya mungkin retret ini pentingnya gitu kan. Bener sih ya. Copotin semua loyalitas pada disuruh partai. sikap tobat di sini. Disuruh apa? Sikap tobat. Pokoknya ini semua demi negara. Mungkin penekanannya kayak akan ke situ juga kan. Bahwa ini kalian melakukannya visi presiden itu demi negara. Kalau memang gemuk ini masalahnya nggak semuanya bisa dikontrol, pasti orang kepalanya masing-masing. Ada yang mungkin ngerasa enak pokoknya gue jadi pejabat nih, gue sikat semuanya, bisa jadi begitu. Nah tapi mungkin kalau sudah habis retret mungkin merasa auranya Pak Prabowo udah keluar, bergetar semua hatinya, ya bisa jadi tertib semua juga. Tapi tantangan itu jelas ada. Dan tapi itu tadi dikotomi profesional sama non profesional dari parpol tuh udah nggak terlalu berlaku lah ya, banyak juga profesional dari parpol. Ya kita lihatlah. Sudah ada belum suara-suara yang terdengar bahwa kayak wah ini kayaknya ada potensi ini konflik internal nih dengan gini. Sudah ada. Sudah terdengar kayak gitu ya. Kayak gitu-gitu. Keraguan-keraguan di awal itu kan sudah biasa. Tinggal pembuktian aja dari kabinet ini. Kabinet Merah Putih yang kalau disingkat KMP. Nah, ini mengingatkan kita pada Koalisi Merah Putih 2014 lalu. Benar-benar KMP Zaken ya. Zaken dibaca second. Kayak ini ya semi-semi deja vu ya gitu ya. Benar. Kurang Pak Hatta Rajasa mungkin yang muncul ya. Oh iya KMP. lagi. Benar lagi. Pak Hatta Rajasa gak ada ya kemarin ya dalam pelantikannya. Juga gak ada loh.
Bahkan sebetulnya juga udah lama nggak mendengar kabar juga dari Pak. Iya. Soal absensi juga menarik nih. Soal kemarin yang di gedung DPR, MPR yang hadir, termasuk wakil-wakil dari PDIP juga cuma Bu Puan doang yang kelihatan gitu. Ya, Tapi Bu Puan kan kayaknya ketua Bu Puan, DPR. Iya, hadir Betul. sebagai ketua Mas DPR Ganjar ya. nggak hadir. Mas Ganjar nggak hadir, Pak Ya kalau Bu Mahfud. Mega nggak hadir, masa Mas Ganjar berani hadir ya? Kan agak-agak juga tuh kalau jadi. Oh gitu, oke. Coba aja dipikir, Ah. dirasa-rasa gitu kan. Kalau aku sih mau hadir dapat undangan dari negara, tapi Bu Mega nggak hadir ya, gimana coba? Tapi kan siapa tahu juga menyampaikan pesan yang dititipkan oleh Bu Mega kayak Kan udah bikin Oh. video. Tapi Mas Ganjarnya. Ganjar, Pak Ganjar bikin video, Iya. Bu Mega nggak bikin video. Bu Mega kan sakit, masa sambil batuk-batuk ntar bikin videonya, lu pahamin dong, alasannya berbeda. Emang sakitnya Bu Mega batuk, karena Mas? kesehatan. Oh batuk. Oh batuk ya? Ini pas menghadiri sidang, ini ketawanya Edo meragukan. batuk Bu Haji. Jadi saat menghadiri sidang Mas Hasto, katanya Bu Mega sudah batuk-batuk. Oh gitu, memang pesannya Takutnya seperti itu. mengganggu kehikmatan Hmm. prosesi pelantikan, lagi dibacain atau ada yang batukan nggak enak. Oleh semua. Iya. Tapi berarti gimana nih posisi kabinet sekarang ketika memang sudah diputuskan PDIP tidak bergabung sama sekali di kabinet kali ini? PDIP sih menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan, ya biasa jadi partner kritis, Yep. mendukung kebijakan yang dirasa pro rakyat dan tidak pro rakyat ya, sebagai check and balance juga perlu ya, nggak masalah lah, kekuatan besar di DPR kita perlu itu juga. Tinggal Akan kita galak lihat. nggak? Akan galak nggak nih PDIP kali Kalau ini? prediksinya sih ya Atau mungkin ada kata lain yang lebih menggambarkan dibandingkan dengan Atau belum bisa diprediksi. mitra konstruktif. Wah. Nah, Memang seharusnya semuanya begitu kan? Kenapa jadi malah emang ada normatif. terminologi itu? Emang normatif itu, tapi ya kayaknya akan begitu sih dengan kekuatan sebesar ini di kabinet. Mungkin ya suara PDIP akan sangat berarti juga kalau sebagai check and balances sih. Walaupun PDIP dari Mbak Puan sendiri sudah bilang kalau kita akan dukung kan pemerintahan ini gitu. Pak Said Dukung Abdul itu tuh dukung. artinya dukung in terms of jadi koalisi atau dukung ya semua orang kan harus mendukung jalannya pemerintahan Kalau baru melihat ini, belum ada gitu. pertemuan sampai pelantikan, Ibu Mega juga tidak hadir walaupun karena sakit, ya sepertinya kalau koalisi enggak, apalagi Bu Mega kan mengharamkan term koalisi, adanya kerjasama. Jadi kayaknya ya itu tadi mitra konstruktif. Mitra konstruktif. Jatuhnya begitu. Bagus. MK Apalagi ya? sebenarnya ada Pak Budi Gunawan di kabinet yang walaupun disebut bukan kader PDIP tapi orang dekat Ya. PDIP. Pernah jadi ajudan Bu Mega dan selama ini ya semua orang udah tahu lah kedekatannya dengan Partai Banteng. PDIP. Ya. Beli hari mana beli hari nih? Kita masih menunggu kedatangan Masih menunggu. dari Zoom Beli Ari. Tapi sambil menunggu. Oh udah, oke. boleh. Baik, kita langsung bergabung dengan Beli Ari Dwi Payana. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Beli Ari. Selamat sore. Nah. Apa kabar Beli? Udah jadi sipil biasa Baik, nih baik. Beli. Bagaimana rasanya hari-hari pertama kembali menjadi sipil? Aduh, bisa bangun siang. Wah itu ya. Itu ya. Dan nggak dikejar-kejar wartawan lagi Beli ya? Gak dikejar-kejar. Ini masih. Oh masih ya, ini masih. Ya? Tapi WA agak sepi lah. Wah agak sepi. Ya, WA sepi. Udah keluar dari grup-grup belum? Oh sudah. Oh, udah ya. Nggak di. Gimana Beli melihat prosesi pelantikan kemarin dan kabinet sejauh ini? Kabinet ini jauh lebih besar dibanding yang Beli Ari dulu gawangi kan bersama Pak Jokowi. Iya. Kira-kira apa nih Pertama komentar? ini, ya pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keistimewaan ya karena proses transisinya berjalan dengan lancar dan dipersiapkan dengan baik. Ini saya kira satu benchmark ya dari sebuah proses transisi karena sebelumnya kalau kita lihat pengalaman proses transisi kan tidak selalu berjalan dengan lancar, bahkan fragmented ya. Satu proses yang tidak mulus. Dan Pak Prabowo kan bisa mendapatkan dari Pak Jokowi beberapa hal yang penting sepertinya salah satunya adalah mendiskusikan tentang pengalaman yang dimiliki oleh Pak Jokowi sepanjang
10 tahun terakhir ini ya, pasti banyak hal yang bisa dipelajari dalam 10 tahun terakhir ini. Dan itu sebabnya mengapa sekarang kita siapkan pada waktu kemarin itu disiapkan dengan sangat baik ya. Mulai rancangan APBN-nya 2025 itu sudah bisa dimasukkan beberapa programnya Pak Prabowo. Yang kedua dari sisi kelembagaan ya. Kelembagaan kan dipersiapkan dengan baik. Bahkan ada dua lembaga yang saya kira sudah diperpreskan ya, Badan Gizi dan Kantor Komunikasi Kepresidenan itu sudah dibuat di masa Pak Jokowi begitu, dan perpres mengenai kementerian pun sudah dipersiapkan, termasuk revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang membuka ruang fleksibilitas bagi Pak Prabowo untuk membentuk kabinetnya. Saya kira itu satu hal yang penting dicatat sebagai bagian dari transisi yang lancar itu. Penting ini yang karena kerja-kerja beli Ari juga ini ya. Yang ketiga itu soal SDM-nya, pengisiannya ya. Pengisiannya pun juga dipersiapkan. Ada wakil menteri keuangan, ada wakil menteri pertanian, kemudian ada kepala badan gizi yang memang harus lebih awal bekerja. Dan kemudian yang kedua adalah Mas Hasan Nasbi kan, yang bekerja untuk kantor komisi. Ya. Jadi intinya ini satu hal yang perlu kita syukuri, satu proses transisi yang berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Dan Pak Prabowo tentu punya pilihan di dalam membangun atau membentuk struktur kabinetnya. Tadi sudah disampaikan, ini pidato Pak Prabowo kan selalu menyinggung soal berani ya. Saya kira ini Pak Prabowo termasuk presiden yang berani dalam membentuk struktur kabinet yang apa istilahnya gemuk tadi. Sangat ya. Besar. Gemoy. Kalau sekarang kalau gemoy gemes. Obesitas gitu ya. Aduh. Karena awal dalam banyak pemerintahan selalu mengatakan ya miskin struktur kaya fungsi kan. Prinsip-prinsip dalam atau filosofi dalam pembentukan organisasi kan selalu melihat atau menggunakan term itu, miskin struktur kaya fungsi. Tapi Pak Prabowo berani untuk memilih struktur kabinet yang kaya struktur. Nah itu tadi kaya struktur, tapi kita lihat lagi apakah juga kaya fungsi gitu. Jadi pengujiannya harus kita lihat dengan kedepannya seperti apa ya. Nah memang ada tantangan kalau kabinet dengan struktur yang besar ya, dengan spektrum yang beragam. Tadi sudah didiskusikan, saya dengar diskusinya bahwa struktur ini mengakomodasi sebenarnya spektrum keragaman sesuai dengan prinsip Pak Prabowo itu untuk merangkul semua ya. Prinsip yang saya kira inklusi itulah, mengakomodasi berbagai kelompok politik dan lain-lain supaya bisa membangun soliditas atau persatuan gitu ya. Sehingga nama kabinetnya akhirnya saya dengar itu namanya Kabinet Merah Putih. Saya kira itu salah satu filosofi dasarnya adalah persatuan gitu. Jadi mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk terlibat di dalam proses pembentukan dalam kabinet itu sendiri, karena tantangan yang dihadapi ke depan dalam kacamata Pak Prabowo kan sangat besar. Jadi diperlukan satu persatuan. Saya menangkapnya seperti itu. Lesson tree-nya dari proses pembentukan mengapa besar itu karena memang tantangannya besar. Diperlukan satu akomodasi terhadap berbagai elemen bangsa supaya betul-betul kita bisa bersatu. Tetapi memang ada catatan terhadap kabinet yang besar ini. Satu adalah terkait dengan visi tadi. Apakah visi presiden dan wakil presiden itu bisa menjadi visi dan misi juga para menteri dan wakil menteri. Ini saya kira satu pengalaman yang juga dibangun oleh Pak Jokowi tahun 2014. Ketika awal Pak Jokowi menjadi presiden, yang beliau tekankan ketika pelantikan para menteri itu adalah tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden.
Saya kira itu tantangan yang harus dihadapi, dan saya kira itu terbukti juga dalam sejarah bahwa komplikasi-komplikasi sering muncul ketika visi misi dari menteri itu berbeda dengan visi misi presiden. Karena kita tahu latar belakang dari para menteri dan wakil menteri berasal dari latar belakang yang beragam. Baik. Sehingga salah satu caranya adalah bagaimana mengkonsolidasi visi misi itu. Itu saya kira tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah bagaimana membangun sinergi dan soliditas di kabinet itu sendiri. Kita tahu Menko-nya 7 ya, itu menunjukkan penekanan dari Pak Prabowo terhadap pentingnya koordinasi. 7 itu ya. Pak Jokowi kan 4 ya, padahal sebelum-sebelumnya biasanya 3. Tapi Pak Prabowo berani untuk 7 Menko. Satu sisi tentu ini bisa dikatakan sebagai strategi untuk memperkuat konsolidasi di internal kabinet melalui Menko, sehingga fungsi Menko itu diperkuat. Dan orang yang ditempatkan di Menko itu adalah tokoh-tokoh senior, ketua umum partai, gitu, kecuali Pak Bahlil, ya Pak Erlangga diakomodasi di Menko, tetapi juga ada tokoh-tokoh senior yang non partai yang punya pengalaman, mungkin Pak Pratikno, kemudian ada Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Yusril. Itu saya kira tokoh-tokoh senior itu diharapkan bisa dalam tanda kutip membuat konsolidasi di internal kabinet itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Itu mengapa kemudian Kemenko itu penting sekali fungsinya. Tetapi kita juga bisa melihat problemnya tidak hanya di ranah antar kementerian, tetapi di dalam kementerian juga bisa menjadi masalah. Karena apa? Antara menteri, wakil menteri. Ini saya kira salah satu yang menarik adalah jumlah wakil menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo ini cukup banyak ya, cukup besar, 56. Kalau Pak Jokowi membatasi jumlah wakil menteri. Dan bahkan ada satu kementerian yang punya 3 wakil menteri ya. Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Luar Negeri gitu. Ada juga yang kementerian yang portofolionya kelihatan tidak terlalu besar, tetapi punya 2 wakil menteri, kayak misalnya untuk perlindungan pekerja migran gitu kan. Nah itu menarik itu cara untuk menempatkan wakil menteri. Nah, pertanyaannya adalah apakah antara menteri dan wakil menteri itu punya satu platform cara membangun kebijakan yang sama atau tidak, karena spektrumnya berbeda-beda, berasal dari elemen yang berbeda. Belum lagi di situ ada direktorat jenderalnya kan, ada dirjennya, ada di eselon 1-nya kan. Nah ini komplikasi-komplikasi ini bisa harus dilihat lebih tajam lagi, karena persoalan koordinasi dan sinergi ini jadi isu dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, karena ego sektoral di satu sisi, tetapi di dalam kementerian ada kompartemenisasi juga berdasarkan misalnya perbedaan politik di antara menteri dan wakil menteri atau di dalam eselon 1-nya sendiri. Itu yang kedua. Tantangan ketiga ini sekalian aja saya. Sekalian ini daging semua nih, iya. Mantan ordal. Mantan ordal ini. Tantangan ketiga itu konsolidasi kelembagaan. Ini nggak mudah juga. Pengalaman saya mendampingi Pak Jokowi tahun 2014 dan 2019, memecah kementerian itu memerlukan waktu untuk mengkonsolidasi kelembagaan. Ya, misalnya dulu waktu kementerian Dikbud dipecah menjadi Kemendikbud Ristek, Dikti, Ristek, itu 2 kementerian berbeda. Itu juga perlu satu instrumen kelembagaan yang segera dibentuk supaya birokrasinya jalan gitu. Nah ini menjadi satu isu karena perpres yang harus dirumuskan itu harus segera ditetapkan supaya nomenklatur kelembagaan kementerian itu bisa muncul gitu. Misalnya sekarang tidak hanya dia pecah, tapi ada kementerian-kementerian baru ya yang dibentuk gitu. Nah itu pasti membutuhkan satu perangkat kelembagaan supaya birokrasinya bisa diisi. Nah itu kedua adalah bagaimana mengisinya.
mengisi birokratnya. Itu isu juga. Karena eselon 1 itu kan perlu proses juga pengisiannya. Melalui TPA, tim penilaian akhir, ada seleksi. Dan saya kira akan ada tambahan lagi. Jadi setiap kementerian baru itu pasti ada struktur, selain struktur bakunya. Eselon 1-nya misalnya ada dirjen atau deputi yang terkait dengan teknis. Tapi pasti ada sesmen dan juga inspektorat jenderal. Itu artinya nambah jumlah eselon 1 itu akan nambah jumlahnya. Termasuk staf ahli dan staf khusus. Ada lowongan berarti banyak lowongan ada ya. lowongan, banyak lowongan. Lowongan staf sus buat staf sus. Jadi staf khusus menteri, staf khusus wakil menteri, ya. Kemudian staf ahli, ada sesmen. Sesmen itu sekretariat kementerian yang sekjen menjalankan fungsi kesekjenan dan inspektoratnya. Nah, itu artinya ini memerlukan struktur yang lebih banyak, kompleks, dan juga pengisiannya memerlukan waktu. Bli Ari mau nanya, berapa lama Bli? Berapa lama waktunya kira-kira satu kementerian yang dipecah baru itu sehingga bisa siap efektif bekerja ya? Bisa ngegas itu. Oke, tahapannya kalau pengalaman saya itu waktu 2014 itu agak sulit lama karena proses transisinya nggak disiapkan. Tapi menurut saya sekarang jauh lebih mudah kelembagaannya karena sudah disiapkan sebelum kementerian itu dibentuk. Jadi sudah kerja yang sekarang dilakukan oleh Kemenpan RB dan juga Seknek untuk membuat pres tentang kementerian itu pasti sudah berjalan ya. Tinggal apakah bisa ditetapkan secepat-cepatnya dalam waktu ini atau tidak. Itu satu isu. Jadi menurut saya pembentukan kelembagaannya, strukturnya itu lebih mudah karena sudah dipersiapkan. Tapi yang memerlukan waktu nanti pengisiannya. Pengisian posisinya. Terutama yang bukan teknis. Kalau misalnya dipecah, dikti kan tinggal ganti ristek. Diperlukan 2 deputi misalnya ya. Deputi yang terkait dengan diktinya, risteknya, atau ada yang. Tapi kan perlu juga sekjennya, perlu inspektoratnya. Gitu. Jadi ini memerlukan waktu yang menurut saya tidak mudah ya. Mungkin baru bisa 6 bulanan bisa. 6 bulan. 6 bulan. Ya, bisa berarti kalau mau 6 bulan kita udah bisa nilai kinerjanya. Baru mau atau baru baru ngisi orangnya. Baru siap kementerian 6 bulan ke depan ya Beli ya. Baru 6 bulan lagi baru siap gitu kementeriannya gitu kan. Iya, nah setelah diisi orangnya baru belum nyari kantornya Beli ya. Belum nyari kantornya. Nah, setelah itu mesin bergerak. Nah, baru mesin bergerak 6 bulan lah ya. Wow. Iya. Berarti nggak bisa reshuffle dong dalam 6 bulan ya. Karena belum kelihatan kerjanya, belum kelihatan efektif. Jadi nggak bisa dinilai dalam waktu 6 bulan karena kelembagaannya, kecuali menterinya kerja lebih banyak misalnya menggunakan birokrasi yang sudah ada, yang teknis itu digerakkan, dijalankan, tetapi dia tidak lengkap gitu, kurang lebih begitu. Berarti yang paling disorot dalam 6 bulan ini Kemenpan RB berarti Beli ya. Iya, karena seberapa tastes ya? Tastes, karena ini penting sekali, tapi saya yakin karena sekarang Menteri Kemenpan-nya kan Bu Sekjen ya, Bu Rini ini pengalaman ya Mas ya. Pengalaman perumusan struktur organisasi. Tapi sekali lagi isunya pengisian dan juga soal budgetnya. Gimana biasanya proses pengisiannya? Siapa yang mengajukan nama-namanya biasanya? Menterinya. Jadi kan proses seleksi. Kalau nggak mau seleksi ya buat panselnya, kemudian ada kalau nggak pansel ya diajukan kepada Presiden melalui TPA. Tim penilaian ya, karena eselon 1 kan. Lo dekat sama menteri siapa bisa, Jadi ada lowongan ya buat jurnalis-jurnalis dekat. Gitu, paling enggak halo apa kabar dulu ya. Jadi teman-teman kalau Bismillah kita lihat, Dirjen, bukan Bismillah Komisaris nih beliau, Bismillah Dirjen. Jadi belum lagi soal kesiapan anggaran ya. Terutama untuk pembiayaan pegawai ini. Kan biaya belanja pegawainya bengkak ya beliau. Belanja pegawai membengkak. Dan saya kira Bu Sri Mulyani yang harus bekerja keras untuk sangat. Mana tekanannya juga banyak banget lagi nih sekarang. Nah, saya ingin gambarkan situasi ini adalah delivery-nya ya proses untuk memastikan jadi program unggulan itu bisa
berjalan. Putus-putus beli. Sepertinya sinyalnya mulai terhadang. Halo? Angin Halo, putus ya, nah, coba beli lagi beli. Keputus. Ini internetnya di desa soalnya. Jadi... Oh, siap. Terhalang angin Kayak lagi putus. menikmati hidup banget ya, kayak lagi healing dulu. Oke, lagi healing. suaranya oke ya. Udah oke Aman, lagi. Bli, aman. Udah aman. Lanjut, lagi. Bli. Baik. Iya, soalnya kita lagi di desa, di kampung ini. Nah, terakhir isu delivery-nya. Ya, soal bagaimana itu bisa dijalankan. Dan ini saya kira satu hal yang menjadi keistimewaan Pak Jokowi, karena delivery itu dia kendalikan langsung, dia pastikan langsung melalui mekanisme kunjungan kerja dan belusukan itu. Untuk memastikan apakah hal yang diputuskan di rapat kabinet itu dijalankan oleh menteri-menterinya. Dan nah ini satu isu sebenarnya yang memerlukan manajemen lapangan gitu. Yang tidak bisa sekedar diletakkan hanya pada menteri. Tetapi juga harusnya itu juga bisa dilakukan oleh kantor kepresidenan ya. Nah itu sebabnya mengapa penting posisi dari kantor staf kepresidenan, Setnek, Setkap untuk memastikan pengendalian termasuk BPKP untuk apa yang jadi mekanisme penting yang harus dikendalikan ya. Kedua adalah kaitan dengan keuangan budgetnya. Yang ketiga adalah proses yang terkait dengan pengawasannya dan pengendaliannya. Nah itu yang penting sekali. Kalau nggak punya 3 instrumen itu program unggulan kan nggak deliver. Itu akan tergantung kemampuan menterinya masing-masing. Kalau menterinya rajin bisa jadi. Tapi kalau enggak, yang tidak bisa mengejar itu dia tidak bisa dievaluasi karena tidak punya instrumen untuk mengetahui monitoring terhadap jalannya program unggulan itu. Saya kira itu. Siap. Tantangan kedepannya itu 4 hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Siap. Terima kasih banyak Bli Ari. Semoga biasa. ini Daging semua kita semua catat, nih. daging Iya. semua tentunya. Sekaligus kita juga mencatat ini sebagai mungkin evaluasi buat program internet masuk desa ya. Mungkin Karena abis tadi ini, sempat mungkin abis ini dipanggil lagi beli jadinya. Beli. Daging sama lemaknya yang penting. Daging sekali. Lemaknya yang banyak ini. Enggak lah, ini daging semua. Nggak apa-apa. Jangan dipanggil lagi abis ini. Member gymnya bisa dipenuhi dulu kalau yang sekarang berarti Bli. Terima kasih banyak Bli Ari atas waktunya. Kita Terus ketemu lagi di kesempatan lain. Terima Oke. kasih Bli. Terima Selamat kasih. berlibur. Terima kasih. Selamat sore. Happy healing. Kayak santai banget Beli Ari udah ya. Udah bajunya lebih santai lagi di desaan Ada ya desa katanya. juga. Kalau bisa sebetulnya cari area yang nggak ada sinyal juga sih sebenarnya. Ya, mungkin habis ini kayaknya ya. Tadi karena udah janjian kayak masih bisa ke arah utara lagi tuh, Bali Utara. Ya, Tapi ya. tadi transisi pemerintahan 6 bulanan lah kurang lebih diprediksikan Iya. akan 6 bulan sebelum akhirnya kementerian yang baru let's say atau mungkin yang memiliki Ya yang transisi dipecah besar. dan segala macam itu tantangannya memang itu di administrasinya. Makanya ini Kemenpan RB yang akan kerja keras untuk memastikan ini semua. Karena kalau ngobrol dengan teman-teman partai ataupun teman yang jadi menteri yang kementeriannya baru, selalu dibilang itu kita masih pembentukan bos, Iya. nanti bos, kalau mau kinerja bos, Akan anggaran sulit. juga belum ada bos, Hmm. gitu-gitu. Mau wawancara juga kayak belum ada yang bisa dikasih tahu apa ya. yang mau diceritain, makanya mungkin 100 hari itu bisa dilihat di kementerian-kementerian existing yang sudah ada kali kementerian baru. Kalau yang baru kayaknya agak susah 100 hari ya. Ya, walaupun pasti yang paling disorotnya Badan Gizi. Ya. Karena kan program utama yang digembar-gemborkan dari itu adalah makan siang bergizi sekarang Makan namanya. bergizi gratis. Makan ada MBG. makan bergizi gratis. Hmm. Makanya itu nanti yang akan bisa dilihat mungkin di awal. Kalau kementerian-kementerian baru ya mungkin masih bertahap lah. Iya, iya. Dia lihat juga lah ya karena beban kementeriannya juga jadi ya berbeda-beda juga lah ya Dan gitu untuk kita kan kementerian juga kali belum ini. tahu dari 7 Kemenko itu yang di bawahnya siapa aja juga belum ada. Kan kita pengen tahu antara pemberdayaan masyarakat sama PMK itu kan Apa bedanya? tipis banget sebenarnya kan infrastruktur yang mana yang masuk di bawah
Mas Ahaye mana yang masuk di bawahnya kita juga. Kemenko Pangan pertanian masuknya Kemenko Pangan atau ekonomi gitu-gitu ya. Atau ekonomi atau pemberdayaan masyarakat bisa gitu-gitulah. Makanya ini kita perlu lihat juga. Belum lagi komisi di DPR-nya nanti juga akan seperti apa. Akan rapat-rapat pertama juga akan menarik tuh di DPR. Jadi reshuffle pertama nggak mungkin 100 hari pertama. Ya kalaupun kena yang disorot Menpan RB pasti kalau 6 bulan pertama ya. Kok belum beres ininya. Tapi enggak. Harusnya Menpan RB yang punya wakil banyak ya. Kayak 5 deh untuk yang pertama ini gitu. Bisa jadi. Atau ini aja untuk di awal permulaan pemerintahan yang Setnek ini juga gitu. sedang mengumpulkan, Kemenko sedang mengumpulkan aset, mana kantor baru mana nih yang kita baru tahu kan UMKM akan di Smesco dekat nih. Betul. Ya Mas Ahaye infrastruktur mungkin ya karena dia Kemenko infrastruktur kita bangun dulu kementeriannya. Enggak juga ya. Kita bangun dulu. Enggak gitu. Enggak gitu. Jadi nama-nama job desk. Enggak. Yang pasti benar kata Mas Torik tadi banyak lowongan pekerjaan ya. Banyak lowongan pekerjaan. Banyak Jadi lowongan yang pekerjaan. merasa punya koneksi atau kerabat Betul. menteri ternyata kalau berdasarkan kata Beli Ari ini akan ada Banyak butuh menyerap. dirjen, inspektorat, staf khusus yang itu jabatan Staf-sus. iya jabatan-jabatan politis yang bisa ditunjuk oleh menterinya diajukan nggak harus karir lah gitu. Quick win.